jika kita mengisi NPWP di kolom TIN asing ini, itu artinya pajak kita itu nanti hanya kecil ya, 10%-an gitu. Tetapi bagi yang tidak memiliki NPWP, itu nantinya akan dikenakan pajak sebesar 30%. Halo Sobat Metrik, selamat datang kembali di Metrik TV. Seperti biasa sebelumnya, bagi yang masuk video ini, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Semua para YouTuber ataupun selebgram pasti sudah paham dengan yang namanya aturan pajak di negara kita ini. Bahwasanya setiap para YouTuber ataupun selebgram itu wajib dikenakan pajak dengan jumlah yang berlaku. Tapi tidak semua para YouTuber ataupun selebgram itu membayar pajak, melainkan ada aturan jumlah besarnya. YouTuber seperti apa yang membayar pajak atau selebgram seperti apa sih yang wajib membayar pajak? Nah, untuk besaran YouTuber yang seperti apa membayar pajak, kalian bisa lihat video yang di sini. Di sana menerangkan tentang YouTuber seperti apa sih yang wajib membayar pajak. Di sana pun menjelaskan cara tentang simulasi membayar pajak. Kalian bisa lihat di playlist yang sudah saya buat di sini. Nah, sekarang yang lagi viral-viralnya yaitu semua YouTuber yang sudah termonetisasi itu mendapatkan email penting dari YouTube tentang perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Yang isinya itu kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini, paling cepat bulan Juni 2021. Nah, untuk arti dari email ini itu adalah jika video atau channel kita ditonton oleh orang Amerika Serikat atau oleh negara server Amerika Serikat, itu artinya kita akan dikenakan pajak. Ya, mungkin sekarang YouTuber sudah ada pajak, ya kan? Itu pajak terkait pemerintah. Tapi untuk pajak ketika kita ditonton oleh Amerika Serikat yang sekarang ini, kita tidak dikenakan pajak. Nah, contohnya seperti ini ya. Misal dalam video kita atau channel kita itu ada 100.000 orang yang menonton. Dari 100.000 orang itu ada 1.000 orang yang menonton dari Amerika Serikat. Misal dari 1.000 itu kita mendapatkan $10. Nah, maka pajak yang harus kita bayar terkait email ini itu adalah yang hanya $10 saja. Jadi yang keterkaitan dengan yang menonton orang Amerika Serikat saja. Nah, untuk kita bisa melihat penonton Amerika Serikat yang masuk pada channel kita bisa melihatnya di analitik. Setelah itu kita pilih mode lanjutan. Nanti kita pilih geografi. Nah, di sini nanti akan terlihat dari Amerika Serikat. Contohnya yang saya ini pada 28 terakhir itu ada 78 orang. Nah, jika kita lihat estimasi pendapatannya yang hanya dari Amerika Serikat saja, Amerika Serikat. Nah, itu di sini saya mendapatkan 5,77 dolar. Nah, artinya yang dipotong pajak keterkaitan email tadi itu hanya sekian ya, hanya yang 5,77. Jadi tidak semua pajak penghasilan kita itu dipotong sesuai email yang keterkaitan dari YouTube ini yang terkait dengan pajak Amerika Serikat ini. Karena untuk penghasilan pajak YouTuber itu sudah diatur oleh negara besar kecilnya. Nah, jika kalian tidak melaporkan keterkaitan email tentang pajak Amerika Serikat ini lewat dari tanggal 31 Mei 2021, itu artinya penghasilan total kalian itu akan dipotong pajak sebesar 24%. Jadi diharapkan untuk melaporkan keterkaitan email ini. Nah, di sini saya akan coba sharing bagaimana caranya tentang pelaporan keterkaitan email ini ya. Mohon disimak, jangan sampai ada kesalahan nantinya ya. Karena nanti kalau ada kesalahan ya berakibat fatal pada kita karena ada perbedaan perpotongan pajaknya nanti ya. Oke, simak selengkapnya.
Oke, kita mulai isi ya. Yang pertama kita buka Google AdSense kita. Setelah itu kita klik ada notifikasi di sini ya tentang pajak. Kita klik kelola info pajak. Nah, nanti akan ada seperti ini ya, kelola info pajak. Selanjutnya kita klik saja tambahkan info pajak. Di sini kita masukkan dulu password email kita. Oke, selanjutnya di sini info pajak Amerika Serikat. Ini apakah jenis akun Anda? Ini ya nama saya. Karena di sini saya memiliki channel YouTube sendiri, jadi saya hanya perorangan ya. Channel saya itu perorangan. Oke. Selanjutnya apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita memerlukan formulir pajak yaitu W8. Di sini karena pajak saya perorangan, jadi saya pilih yang individu ya. Yang W8BEN. Oke. Selanjutnya. Oke, di sini ya yang banyak mungkin agak bingung ya untuk di halaman yang ini ya, yang formulir pajak W8BN ini. Nah, di sini otomatis ya namanya sudah otomatis. Ini nama saya pribadi. Setelah itu kita pilih nama pilih negara kita ya. Indonesia. Oke. Nah, di sini jika kalian memiliki NPWP itu kalian isi di TIN asing ini ya. Nah, jika kalian tidak memiliki NPWP, maka kalian berikutnya saja. Tapi di sini itu ada perbedaan antara jika kita mengisi NPWP di kolom TIN asing ini, itu artinya pajak kita itu nanti hanya kecil ya, 10%-an gitu. Tetapi bagi yang tidak memiliki NPWP, itu nantinya akan dikenakan pajak sebesar 30%. Nah, jadi menurut saya setidaknya kalian wajib memiliki NPWP agar nanti untuk potongan pajaknya tidak terlalu besar. Oke, di sini saya coba isi dulu NPWP nomor saya ya. Oke, selanjutnya kita berikutnya saja. Selanjutnya, oke, nah di sini untuk pengisian alamat. Pastikan alamat sesuai alamat KTP kita ya. Di sini alamat tinggal permanen, oke ya. Alamat tinggal permanen saya. Di sini saya coba isi dulu sesuai KTP. Oke, di sini alamat surat sama dengan alamat yang di atas tadi ya. Oke, sama. Selanjutnya di sini kita berikutnya. Nah, di sini selanjutnya perjanjian pajak. Oke, di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotong pajak yang lebih rendah? Iya, ya. Siapa sih yang nggak mau pajaknya kalau rendah? Nanti kalaupun pajaknya tinggi, ya dapat kotornya pun nantinya ya kecil gitu kan. Jadi kita klaim saja pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Oke, kita pilih ya di sini ya. Oke, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Oke, kita samakan, pilih Indonesia. Oke. Tarif dan ketentuan khusus. Nah, ini untuk ketentuan khususnya di sini ada pasal-pasalnya. Di sini layanan AdSense. Jadi nantinya itu untuk layanan AdSense itu tidak ada pajaknya gitu kan. Pengurangan tarif 0%. Oke, alasan. Oke. Kita pilih lagi. Seharusnya kita pilih secara centang dan pilih-pilih saja. Di sini yang pilih yang paling kecil ya. 10%. Oke. Pilih lagi di sini tarifnya yang pilih yang paling kecil 10%. Oke, kita centang. Lalu berikutnya. Oke, di sini pertinjauan dokumen sudah ada ya. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat. Intinya 4 PDF konfirmasi informasi Anda. Oke. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Sudah lengkap lah ya. Oke, kita berikutnya sertifikat. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, ini ya perjanjian bahwasanya kita bahasanya tuh tanda tangan lah gitu ya. Nah, kita tulis nama lengkap kita di sini ya. Oke. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi form ini atas nama saya sendiri dan dengan sesadar-sadarnya. Itu biasanya kalau suratnya. Oke. Berikutnya. Oke, kita pilih berikutnya.
Aktivitas dan layanan yang dijalankan Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun Google AdSense di Amerika Serikat? Tidak ya. Nah, saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau prinsip dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat dan bahwa tenaga kerja modal apapun. Oke. Pernyataan tertulis, perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke, di sini saya pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran atau pilih yang paling bawah ya. Kita centang saja berikutnya. Untuk perubahannya kita kosongkan saja, selanjutnya kita kirim. Oke, setelah itu pola pajak info pajak kita sudah selesai. Info pajak Amerika Serikat, formulir tersebut sudah disetujui dikirim pada tanggal 10 Maret 2021 oleh ya saya sendiri. Oke, jadi nantinya untuk perpajakan ini yaitu sebesar ya sekian persen ya. 10%, dan untuk formulir yang tadi Google AdSense itu 0%. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki tadi NPWP, itu nantinya akan dikenakan pajak sebesar 30%. Jadi ya wajib memiliki NPWP ya. Nah, kalau yang tadi di awal tadi dikatakan jika kita tidak melaporkan hal ini, itu artinya kita akan dikenakan pajak 24%. Jadi diharapkan untuk melaporkan ini baik mau punya NPWP ataupun tidak, tapi yang lebih bagusnya tadi memiliki NPWP ya. Jadi nantinya akan kecil. Nah, jadi diwajibkan kalian mengisi ini itu sebelum tanggal 31 Mei 2021. Oke, jadi jangan heran ya kalau kalian sebagai YouTuber itu ada pajaknya. Kadang ada yang bilang begini ya, menjadi YouTuber itu HP punya kita, internet data punya kita, kamera punya kita, lah negara kok. Nah itu mungkin hanya yang kontra saja dengan yang tentang pembayaran pajak ini. Tapi bahwasanya emang untuk Menteri Keuangan kita itu sudah mewajibkan kepada siapapun yang dia berbisnis atau memiliki usaha di dunia digital. Termasuk ya yang namanya dunia digital itu ya YouTuber, selebgram gitu kan. Ya setidaknya kita harus ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, atau di mana bumi dipijak di situ kita tidur. Oke, itu saja tentang pelaporan pajak YouTube ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kalian, dan yang belum punya NPWP silakan kalian segera memiliki NPWP agar nantinya untuk pemotongan pajaknya bisa lebih kecil. Jika kalian merasa konten atau channel ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang ingin menjadi YouTuber ataupun yang membutuhkan. Karena sedikit apapun kita bisa memberi atau membagikan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Oke, sekian dari saya. Salam sukses buat kita bersama.